adik-adik semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat. Siapa yang udah mandi? Aku juga udah. Kak Gaby udah belum? Udah, adik-adik semua juga pasti udah mandi, udah sikat gigi ya. Meskipun di rumah aja, mesti jaga kebersihan dan kita semua sekarang mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan semangat, oke? Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Digoyangin badannya ya. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur. Tangannya ke atas yuk. Engkau baik, sungguh baik, selamanya. Katakan aku bersyukur. Aku bersukacita, Tuhan selalu beserta. Walau di rumah aja. Kita ulang lagu ini dari awal ya. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, Nonton YouTube juga di rumah. Namun kita tetap bahagia Aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Katakan aku bersyukur. Aku Kedua tangannya naik ke atas ya. berpadamu, Yesus. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik, selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu menjaga, beserta walau di rumah aja. Katakan aku bersyukur Aku bersyukur padamu, Yesus. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik, untuk selamanya. Aku bernyanyi, bernyanyi. Aku bersukacita, Tuhan selalu beserta. walau di rumah aja. Tuhan selalu beserta, Tuhan selalu beserta, walau di rumah aja. Sekali lagi katakan, Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yeay. Siapa di sini yang sayang sama Tuhan Yesus? Lambain tangannya. Aku. Kita nyanyikan lagu dari Breakthrough Worship Kids. Yes. Sayang Tuhan. Yes, Musik Kak, amin. please. Tepuk tangan yuk. Yo. Kita sambil lompat ya. Badannya digoyang ke kanan dan ke kiri ya. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Ciptakan kamu dan aku.
aku. Yeah. Musik Hafiz. Kita mau mendaki adik-adik ya. Pakai gerakan ya. Daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di kananku. Kanan kau ada, Di kiri, kiri kau ada, di atas, di bawah kau ada, di suka, kasih senyum yang paling manis, kau ada, di duka, duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. ku daki lagi ya adik-adik ya. Daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku daki gunung yang tinggi. Turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Katakan di kanan, Di kanan kau ada, di kiri, di kiri kau ada, di atas, di atas dan di bawah kau ada, kasih senyumnya yuk. di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kananku, Di kanan kau ada, di kiri, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka, di suka kau ada, duka pun Tuhan ada. duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena siapa adik-adik? Karena Engkau Yesusku. Tunjuk ke atas karena siapa? Karena Engkau Yesusku. Yeay. Ya adik-adik, sekarang kita mau menyembah Tuhan. Adik-adik boleh duduk yang tenang. Adik-adik boleh tutup mata supaya lebih fokus sama Tuhan. Adik-adik boleh mengangkat tangan. Adik-adik bawa hati adik-adik pada Tuhan. Tuhan baik buat hidup kita. Kita mau katakan God is so good. Amin. God is so good. God is so good. God is so good. God is
Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kau selalu baik Kau selalu baik dalam hidup kami. dalam hidup Kau kami. begitu dekat. Kau begitu dekat. Kau dekat. begitu setia. Kau begitu Kau setia. selalu Kau selalu bersama kami. bersama kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kami Tuhan. mau dengar Kami mau mendengar firman Tuhan. firman Tuhan. Ajarkan kami sesuatu Ajarkan kami sesuatu supaya kami supaya kami mengenal Tuhan mengenal Tuhan lebih lagi. lebih lagi. lagi. Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus. kami berdoa, Kami Kami berdoa mengucap syukur. mengucap mengucap syukur. syukur. Amin. Amin. Hai adik-adik, jumpa lagi dengan Kalidia pada hari ini. Apa kabarnya? Pastinya dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Mantap. Nah, tadi kita sudah bernyanyi, kita sudah melompat, kita sudah menari buat Tuhan. Sekarang tiba saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar dari 2 ekor serangga adik-adik. Lebah dan lalat. Walaupun huruf depan mereka sama-sama L, tetapi sifat dan karakter mereka berbeda, bertolak belakang. Si lebah sukanya di tempat yang bersih, sedangkan si lalat sukanya di tempat yang kotor, ya. Lebah makanannya bunga, indah, wangi. Lalat makanannya sudah pasti ya, kotoran, sampah, berbeda sekali. Nah, mengapa lebah lebih cepat menemukan bunga, sedangkan lalat lebih cepat menemukan kotoran? Coba bantu Kalidia jawab. Iya, karena yang hanya ada di dalam pikirannya si lebah hanya bunga, 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 dan bunga. Sedangkan yang ada di dalam pikirannya si lalat hanya kotoran, 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 dan kotoran. Walaupun lalat ditempatkan di taman bunga, si lalat itu fokusnya hanya mencari kotoran. Hasilnya, lebah itu menghasilkan kaya akan madu. Madu itu bermanfaat ya untuk kesehatan kita, untuk kulit kita. Apalagi di zaman pandemi seperti ini, madu adalah salah satu vitamin yang dapat meningkatkan imun tubuh. Ya, pada waktu lalu Kalidia juga sehariawan ya diolesi nama madu, keesokannya juga sembuh. Wah, madu itu bermanfaat sekali. Nah, sekarang kalau lalat kaya akan apa adik-adik? Kaya akan kuman penyakit. Dikatakan bahwa lalat membawa 300 macam virus penyakit. Ih, serem ya si lalat bawa 300 macam virus penyakit. Makanya kalau makanan yang sudah dihinggapi lalat, biasanya Kalidia buang bagian itu, tidak mau dimakan lagi. Nanti bisa sakit. Pertanyaan kedua adalah mengapa ada orang baik dan orang jahat? Yuk bantu Kalidia jawab. Mengapa ada orang baik dan orang jahat? Karena yang ada di dalam pikiran orang baik hanya yang baik-baik saja. Sedangkan yang ada di dalam pikiran orang jahat, yang jahat-jahat saja. Hasilnya adalah orang baik menghasilkan kebaikan, berdampak untuk sekitarnya. Orang senang deket-deket sama orang baik. Sedangkan orang jahat hasilnya ya pasti kejahatan. Nggak ada yang mau deket-deket sama penjahat. Tidak berguna, ya tidak bermanfaat untuk orang-orang sekitarnya. Nah, jadi adik-adik, pikiran sangat-sangat penting ya. Pikiran itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena apa yang kita pikir itu akan menghasilkan apa yang kita peroleh. Ya, tadi contohnya Kalidia sudah kasih tahu di awal. Karena si lebah pikirnya bunga yang indah, yang bagus, makanya hasilnya madu bermanfaat. Sedangkan si lalat
pikirnya yang kotor, jorok, hasilnya kuman penyakit. Orang baik, pikirnya yang baik-baik saja, hasilnya kebaikan, ya, bermanfaat untuk orang sekitarnya, berdampak. Sedangkan orang jahat, hasilnya kejahatan. Adik-adik, nggak ada yang suka sama penjahat, ya, tidak berguna untuk orang sekitarnya. Nah, kali dia hari ini bawa busa nih adik-adik, ya, busa ini kalian sering temukan di dapur, ya. Mama kalian pasti sering memakai ini untuk mencuci piring. Nah, busa ini menyerap air, ya. Nah, kali dia ada air bersih dan air kotor. Coba ya, kita masukkan kalau busa ini ke dalam air bersih. Nah, menyerap air ya. Coba kalau kita keluarkan, kita peras yang dikeluarkan apa? Air bersih juga adik-adik. Kita coba masukkan ke dalam air yang kotor nih, airnya jorok. Kita masukkan busanya. Nah, kita keluarkan. Kita peras, apa yang keluar? Air kotor juga adik-adik. Jadi hidup kita ini seperti busa adik-adik. Menyerap apa yang masuk itu yang akan keluar, ya. Kalau yang masuk ke dalam kehidupan kita adalah yang baik-baik, maka yang keluar juga baik-baik juga. Kalau yang masuk kotor, maka yang keluar juga kotor. Maka dari itu kita harus hati-hati dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita dengar, ya. Karena itu berbahaya sekali untuk kehidupan kita. Kita tahu ya, kalau kita pikirkan yang baik-baik saja, pasti tadi hasilnya kebaikan. Kita mau jadi berguna, kita mau jadi bermanfaat, berdampak untuk orang-orang sekitar kita. Nah, adik-adik, dikatakan di dalam firman Tuhan, dalam Filipi 4 ayat ke-8. Kita baca yuk sama-sama. Apa yang harus kita pikirkan? Yuk, ini Rasul Paulus katakan nih. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah semuanya itu. Yang tadi, yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis. Pikirkanlah semuanya itu adik-adik. Maka yang keluar dari hidup kalian adalah yang terbaik menurut kebenaran firman Tuhan, ya. Mungkin adik-adik bertanya, wah, kali ini berarti kita boleh nonton gak sih? Boleh, adik-adik boleh nonton. Asal nonton filmnya yang tidak ada adegan kekerasannya, tidak ada berantem-berantemnya, ya. Boleh nggak main game online? Boleh main game online. Asal jangan main game online yang ada kata-kata kasarnya. Boleh nggak mendengarkan lagu? Boleh mendengarkan lagu. Asal mendengarkan lagu yang baik, ya. Ada satu lagu ya, kali dia nggak perlu sebut judul lagunya. Dari awal sampai akhir itu kata-kata yang kasar sekali, ya. Boleh nggak baca buku? Boleh. Asal buku yang bermanfaat untuk kita. Tetapi lebih baik, lebih bagus lagi kalau kita memasukkan firman Tuhan setiap hari ke dalam kehidupan kita, ya. Baca firman Tuhan tiap hari. Adik-adik masukkan firman Tuhan, kebenaran akan firman Tuhan itu ke dalam kehidupan kalian. Dengerin lagu rohani adik-adik, ya. Dengerin khotbah di YouTube, ya. Ikuti ibadah online. Masukkan yang benar, yang mulia, yang suci. Maka yang keluar adalah kesukaan bagi banyak orang. Adik-adik hidupnya menjadi berkat. Nah,
Kita mau belajar ya, berarti dari si lebah. Kita nggak bisa belajar dari lalat ya. Kita nggak mau belajar dari lalat, tetapi kita mau belajar dari lebah. Lebah itu memikirkan yang baik-baik saja, yang bagus-bagus saja ya. Kita juga memikirkan yang benar ya, kebenaran akan firman Tuhan. Yang kedua, lebah itu menghasilkan madu bermanfaat. Kita pun juga mau berdampak untuk orang-orang sekitar kita. Ya, kita mau membagikan kasih kita. Ya, kita mau menyebarkan kebaikan. Kebaikan kita ya, harus disebarkan kebaikan kita. Dan yang ketiga ya, yang dapat kita pelajari dari lebah adalah lebah itu adalah seekor serangga yang peduli terhadap temannya, adik-adik. Jadi nih, kalau si lebah menemukan bunga, ya dia kan makan serbuk sarinya. Dia nggak mau makan sendiri, adik-adik. Dia panggilin tuh temennya, datang untuk makan sama-sama. Dia peduli sama teman-temannya. Dia nggak mau makan makanan yang enak sendirian. Dia mau teman-temannya juga merasakan enaknya bunga. Kita mau belajar mulai peduli juga, adik-adik. Tidak cuek ya, tidak egois seperti lalat ya. Tetapi kita mau belajar peduli. Tidak cuek tadi yang Kalidia bilang. Nah, adik-adik, Kalidia mau tutup firman Tuhan ini dengan sebuah kisah yang luar biasa, menginspirasi Kalidia ya. Karena lewat pikiran seorang pemuda ini, dia menjadi berkat yang sangat-sangat luar biasa. Jadi pada waktu itu ada seorang pemuda, umur pemuda ini adalah 17 tahun, adik-adik. Dan dia dibuang sama saudara-saudaranya. Sudah dibuang terus dijual lagi ya sebagai budak. Nah, apa yang ada di dalam pikiran pemuda itu ketika dia dibuang? Ketika dia dijual oleh saudara-saudaranya sendiri, pemuda ini tetap berpikir benar. Dia tidak berpikir yang aneh-aneh, tidak berpikir negatif ya. Dia tidak berpikir, wah saudara saya ini kok seperti itu ya, nanti ada kesempatan untuk membalas dendam, saya akan balas dendam. Tidak, adik-adik. Pemuda ini tetap berpikiran benar. Nah, ketika dia dijual sebagai budak, dia bekerja di sebuah rumah yang besar banget ya. Dia dipercaya di rumah itu, tetapi suatu saat dia difitnah sama istri bosnya. Difitnah dan akhirnya dia masuk ke dalam penjara. Nah, apa yang ada di dalam pikiran pemuda itu, adik-adik? Dia difitnah, dia dimasukkan ke penjara. Pemuda ini tetap berpikiran benar. Tetap berpikiran benar, adik-adik. Tidak berpikir yang aneh-aneh. Tidak berpikir yang tidak baik. Ya, tetapi dia tetap berpikiran benar. Sehingga di penjara itu dia dipercaya oleh kepala penjara dan dia bertemu dengan dua orang teman. Dua orang teman ini punya mimpi dan akhirnya pemuda ini bisa mengartikan mimpinya, adik-adik. Dan pemuda ini sudah katakan, nanti kalau kalian keluar dari penjara ini, jangan lupa ya kalian ingat aku. Ternyata ketika teman ini keluar dari penjara, dilupainlah pemuda ini, gak diingat sama sekali. Apakah pemuda ini berpikiran tetap benar, adik-adik? Ya, pemuda ini tetap berpikir benar. Dia tidak berpikir negatif, dia tetap berpikir benar. Suatu saat, seorang raja di negara itu bermimpi dan tidak ada yang bisa mengartikan mimpi itu. Akhirnya salah seorang temannya itu ingat tentang pemuda ini yang dipenjara. Dan pemuda ini dapat mengartikan arti dari mimpi sang raja. Pemuda ini akhirnya diangkat menjadi orang nomor 2. Wow, hebat ya.
orang nomor 2 di negara itu. Pada waktu itu kelaparan terjadi. Dan saudara-saudaranya nih, saudara-saudara yang ngebuang pemuda ini datang kepada pemuda ini. Saudaranya nggak tahu itu padahal pemuda yang saudaranya sendiri. Tetapi pemuda ini tahu ini saudara-saudaranya yang waktu ngebuang dia pada umur 17 tahun. Tetap pemuda ini berpikir benar. Dia tidak berpikir untuk membalas dendam. Dia tidak berpikir yang jahat untuk saudara-saudaranya. Dia tetap mengasihi saudara-saudaranya. Dia tetap merangkul saudara-saudaranya. Nah, adik-adik, berpikir benar sangat penting. Berpikir mulia sangat penting. Berpikir adil sangat penting. Suci, mulia sangat-sangat penting. Karena kita mau menjadi berkat, kita mau bermanfaat, kita mau berdampak untuk orang-orang sekitar kita. Dan kalian tahu pemuda ini menjadi dampak yang luar biasa, dia memberkati banyak orang. Pastinya kalian sudah tahu ya, siapa pemuda yang kali dia maksud, yaitu Yusuf. Dia tetap berpikiran benar. Dia tidak berpikir yang jahat-jahat. Dia tetap berpikir benar. Dan hasilnya adalah di dalam Filipi 4 ayat ke-9. Hasilnya adalah, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Dahsyat ya. Allah damai, sumber damai sejahtera yang akan menyertai kita, adik-adik. Ya, yuk kita mau belajar seperti lebah. Dan yang pastinya kita mau ikuti cara Yusuf hidup ya. Waktu itu dia selalu berpikir benar. Walaupun dia ada celah untuk berpikir yang tidak baik, berpikir jahat. Tetapi dia tidak melakukan itu. Ayat hafalan kita hari ini adalah Filipi 4 ayat ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Yuk kita tutup mata kita dan kita lipat tangan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus, kami dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami tidak saja mau mendengar Tuhan Yesus, tetapi kami juga mau melakukan. Kami mau menjaga pikiran kami mau menjaga hati kami Tuhan Yesus. Biarlah apa yang keluar dari kehidupan kami adalah kebenaran akan firman-Mu Tuhan. Kami mau menjadi orang yang bermanfaat, orang yang berdampak, orang yang mengasihi sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur, kami panjatkan doa kami ini ke dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan telah mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.